Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan mengimplementasikan konsep pewarisan yang sudah kita pelajari bersama di step sebelumnya ya, di konsep pewarisan. Nah, bagaimana penerapannya sih di kode program Java secara langsung? Oke, tidak usah terlalu lama. Silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa subscribe dulu ya jika merasa channel ini bermanfaat, dan misalkan video ini teman-teman semua menyukainya, silakan bisa kasih like-nya. Oke, sebelum kita buat kelas baru, saya akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu supaya nggak terlalu banyak tulisan-tulisan kayak gini ya. Nah, beberapa kode saya hapus, mungkin teman-teman bisa hapus juga kalau misalkan sudah paham konsep yang sebelumnya, atau mau dikasih komentar juga nggak apa-apa, tapi ya kayaknya ribet juga ya, jadi agak semrawut kalau terlalu banyak kode ya, tapi nggak apa-apa ya, dihapus dulu juga nggak apa-apa deh ya. Sama nanti di akhir pembahasan konsep ini nanti kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Kita belajar OP langsung gimana prosesnya kayak gitu ya, dari awal sampai akhir. Oke, ini yang saya uncomment dulu ya. Yang mana ya, ini kayak gitu ya, ini objek buku dah gini aja, ini tak hapus ya, nggak apa-apa ya. Ini saya juga hapus ya, teman-teman kan sudah paham ya, teman-teman pasti sudah paham lah kayak gitu. Ini tak kayak gini aja. Nah, oke, ini dulu biar kosong di sini. Nah, di yang sebelumnya kita melihat ini kan ya, kelas buku sama kelas majalah serta kelas komik. Nah, sekarang kita akan membuat kelas anak atau subkelas atau child ya, yaitu majalah dan juga komik. Oke, kita bikin kelas terlebih dahulu, misalkan majalah terlebih dahulu ya, majalah. Nah, kita akan mengextend kelas buku di sini ya, di mana kelas buku ini merupakan kelas induk dari kelas majalah. Nah, kita gunakan keyword ya, keyword extends kayak gini ya. Kemudian diikuti dengan nama superkelasnya apa. Cukup sederhana, nggak susah kayak ini ya, majalah. Kemudian misalkan di kelas majalah ini kita punya variabel baru ya, misalkan apa? String kontributor misalnya kayak gini ya. Kemudian misalkan kita punya metode misalnya tampil kontributor, nah kayak gini. Kemudian kita cetak, ini voidnya mana lagi, nah ini ya, kontributor kayak gini ya, kontributor siapa, kontributor ini ya, variabel string ini. Oke, misalnya kayak gini. Kemudian kita juga punya kelas baru, langsung aja kita buat juga ya, komik namanya ya, kelas komik. Teman-teman semua di sini ada yang suka baca komik? Wah, pasti komik yang dibaca yang ada gambarnya ya. Ya iyalah, komik ada gambarnya gitu ya. Oke, misalkan di komik ini kita punya variabel string genre misal ya, namanya genre. Nah, misalkan kita punya metode void tampil genre ini ya, misalkan gini, kita cetak genrenya apa itu ya, genre. Oke, sudah. Nah, di sini jangan lupa kita kasih extend apa, betul sekali, kelas buku. Nah,
Kelas komik dan majalah sekarang sudah resmi ya, menjadi anaknya si buku ya, atau subkelas dari superkelas buku ya, si majalah sama si komik ini. Nah, untuk membuktikan bahwa semua variabel dan metode yang ada di kelas buku ini juga dimiliki oleh majalah dan komik, dilihat nih teman-teman semua. Nih ya, misalkan nih saya proses instansiasi ya, proses instansiasi dari kelas majalah. Oke ini ya, majalah, misalkan majalah MJ1, MJ majalah gitu ya, new majalah. Oke, kayak gini. Kemudian saya lakukan proses ini ya, misalkan pengisian ID buku, nama buku, pengarang, semuanya ini ya saya isi ya. Misalkan MJ1, astagfirullahaladzim. Nah nih teman-teman bisa lihat di sini ya, ada ID buku, nama objek, pengarang, tahun terbit, dan ada kontributor. Nah di sini kontributor itu memang miliknya si majalah itu sendiri ya, si kelas majalah itu sendiri. Akan tetapi untuk yang ID buku, nama objek, pengarang, tahun terbit, ini merupakan variabel-variabel yang ada di kelas induk, yaitu kelas buku. Ya, seperti itu. Misalkan nih, saya tulis ID buku di sini. ID buku sama dengan, misalkan ID-nya berapa? MJ001 misal kayak gini ya. Kemudian MJ1 apalagi nama buku, misalkan nama bukunya ini kan majalah berarti ya, majalah komputer, mahir ini ya, mahir komputer. Kemudian MJ1 kita nggak pakai semua, misalkan nggak pakai semuanya nggak apa-apa juga kayak gitu ya, misalkan langsung kontributor. Nah gini ya, sama dengan kontributornya siapa, misalkan ada si Untung ya gitu ya. Nah di sini kita bisa melakukan proses pemanggilan metode yang ada di sini, yang ada di buku ini ya gitu ya. Nah misalkan salah satunya yang ini aja ya, yang tidak ada si lain-lainnya ini gitu ya. Tapi sebelumnya saya kasih ini aja deh, ID buku di sini, supaya ID buku bisa tampil juga. Nah yang ini ya, yang ada parameternya ini, MJ1 tampil dengan parameter ya. Misalnya jumlahnya ada berapa? 5. Misalnya ada 5 ya. Misalnya ada 5 kayak gini. Kemudian setelah itu kita panggil juga si ini, tampil kontributor punyanya si majalah. MJ1 tampil kontributor. Nah, ini muncul ya. Nah, ini saya jalankan. Tada. Wah, muncul nih ya. Nih, ini punyanya si majalah. Kalau ini punyanya si buku yang atas ya, ini ya. Ini saya komen dulu nggak apa-apa deh ya. Ini saya kasih komentar supaya nggak muncul untuk yang si buku. Saya jalankan ulang. Oke, nah nih teman-teman semua di sini bisa lihat nih ya. ID buku MJ001, kemudian nama buku majalah Mahir Komputer ini ya. Kemudian jumlah bukunya 5 sesuai dengan parameter yang kita inputkan. Kemudian di sini ada tambahan kontributor si Untung. Nah, ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, si kontributor ini yang muncul di sini ini merupakan hasil dari pemanggilan tampil kontributor ini.
Sedangkan untuk yang di atasnya ini merupakan ya ini saat pemanggilan MC1 tampil dengan parameter jumlah bukunya berapa. Nah, jadi ini yang namanya konsep pewarisan, di mana kelas anak atau subkelas namanya itu memiliki semua di sini variabel maupun metode ya, semuanya yang ada di kelas parent atau kelas induk atau istilahnya super kelas. Ya, cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, misalkan satunya lagi misalkan komik nih. Ya. Misalkan komik. Sama saja yang komik. Wah, saya copy aja deh ini ya. Saya copy. Ini komik. Nah, ini saya ganti komik. Ini KM1, ini komik. Kayak gini ya. Ini KM1 misalkan. Nah, jangan lupa objeknya diganti. Kalau nggak diganti ya nanti yang tampil yang punyanya ini ya. Oke, kita cek. Di komik kan bukan kontributor ya, tapi genre. Ya, berarti di sini ganti, jangan kontributor. Genre kayak gini. Misalkan genrenya apa? Genrenya misalkan drama. Nah, ini ya. Ada yang suka drama di sini? Ya. Kemudian di sini bukan tampil kontributor ya. Kalau dicek nih nggak ada nih ya. Cannot find symbol. Nah, di komik adanya tampil genre. Nah, berarti di sini kita tulisnya tampil genre. Nah, kayak gini. Ya. Ini supaya ada jarak saya kasih gini aja ya. Turun 1. Saya jalankan. Oke. Ini punyanya si majalah, ini punyanya si komik. Nah, teman-teman bisa lihat. Oh iya ini ya majalah. Ininya komik ini dulu deh. Komik drama anak muda, wes kayak gini ya. Oke, ini punyanya si majalah, ini punyanya si komik. Nah, teman-teman bisa cek, bisa lihat untuk yang bagian ini dia sama persis ya. Maksudnya yang dicetak sama. Itu dari kelas buku, kelas orang tuanya. Sedangkan untuk yang di bawahnya punyanya majalah yang ditampilin kontributor, sedangkan yang komik dia genre. Jadi menyesuaikan kebutuhan, dimana kalau majalah itu butuhnya kontributor, kalau komik butuhnya genre. Ini kasusnya seperti ini kalau di latihan kali ini. Tapi nanti penerapannya bisa macam-macam. Ya, kita di sini bicara konsepnya serta penerapan dari konsep yang sudah kita bahas sebelumnya. Cukup mudah ya teman-teman ya, nggak susah ya. Ternyata kok bisa kayak gini ya, gampang banget gitu ya konsep yang namanya pewarisan ini. Baik, seperti itu dulu. Silahkan misalkan teman-teman semua ada pertanyaan mengenai topik kali ini, silahkan bisa kasih di kolom komentar. Nantikan untuk pembahasan berikutnya yang masih akan membahas bagian yang ada pewarisannya ya, pokoknya lebih asik lagi. Baik, sampai jumpa. Bye-bye.